selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelina Gregoriana Somobatafor. Pemirsa di rumah bisa memanggil saya dengan Angel. Saya berasal dari Institut Media Digital MTech IMD semester 3. Kali ini saya akan mewawancari salah satu tokoh pelakon seni yang juga multi talenta bisa dibilang, karena menyukai sport, juga pernah berpengalaman bekerja di media massa. Dan langsung saja kita sambut Bang Upi. Halo. Halo. Bang Upi, Halo, boleh siap. diperkenalkan nama lengkapnya, asalnya, NIM, enggak ya? nama lengkapnya. Oke, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardiansyah. Umur nggak usah ya? Rahasia. Oke, pekerjaan mungkin saat ini masih bisa dibilang itu sebagai seniman sih, seniman Betawi khususnya. Itu aja sih. Ya, karena Bang Upi ini dari dulu udah sering terlibat banyak dari pentas-pentas seni ya. Betul. Bang ya. Juga pernah menjadi finalis Abang None tahun Jakarta Selatan tahun 2012. Tahun 2012, berarti pengalamannya sudah luar biasa. Menjadi Abang None, kemudian juga melingkupi dunia seni, karakter juga, sport juga, hobinya ya banyak sekali. Tapi yang mau aku fokuskan kali ini adalah bagaimana awalnya bisa berkecimpung di dunia seni. Kenapa sih awalnya tertarik dan apa triggernya nih? Oke, awal mula saya mencintai seni itu pada saat ikut ajang pemilihan Abang None 2012. Kemudian trigger saya itu melihat seniman-seniman Betawi yang notabene udah pada umur ya, udah tua, dan saya melihat kok anak mudanya nggak ada gitu. Anak mudanya nggak ada yang bisa main musik, yang seni peran, itu semuanya tua. Hampir semua sanggar yang saya pernah kunjungi itu nggak ada anak muda gitu loh. Okay. Dan pada saat jadi abang juga saya menjawab pertanyaan dari senior, kan laki-laki yang pegang omongannya. Saya cuma bilang, saya akan terus melestarikan budaya Betawi, saya akan terus mengembangkan budaya Betawi sampai kapanpun, itu aja sih. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari 2012 ke tahun 2025 saya masih megang itu, dan alhamdulillahnya ya berjalan lancar. Sebelumnya tuh saya paling sukanya cuman satu, basket doang. Basket? Nggak ada tuh yang suka nari, silat, seni peran, apapun itu nggak ada dalam pikiran saya buat ke jalur itu. Ketika Abang None itu sebenarnya saya pun dicemplungin juga sama temen. Ketika aduh ikut, dijurakin, didorong, akhirnya masuk, lolos, finalis. Habis itu kok saya mikirnya cuma gini doang, kayaknya nggak asik gitu. Habis malam final selesai kan nggak mungkin hilang gitu. Yang jelas habis dari malam final itu, kedepannya saya kontribusi buat melestarikan budaya Betawi itu aja. Apalagi ditambah melihat kondisi di lapangannya sangat memprihatinkan ya buat budaya Betawi itu sendiri, karena ya itu dia tadi, anak mudanya sedikit jarang banget. Oke. Dari Abang None itu tergerak untuk terjun untuk dalam kegiatan-kegiatan, dan salah satunya adalah Teater Abnon. Teater Abnon saya masuk pertama kali tahun 2013 ikut audisi. Gitu. Dan itu tema pentasnya namanya Sukma Jaya. Jadi kehidupan keluarga Gambang Kromong, dan di situ saya mengenal silat, mengenal alat musik tarian, karena saya harus menjadi salah satu anak yang melestarikan budaya lewat ngamen ondel-ondel. Jadi saya bisa mainin tarian tuh. Berarti selain daripada belajar acting, harus juga belajar untuk bermain musik. Dan budaya-budayanya pasti juga dipelajarin, riset. Pasti. Kalau riset kayak gitu, apa sih yang paling susah gitu? Apakah dialognya, kan aksen juga ya Betawi ya, kayak pasti ada nya tuh di belakang kayak iye, apakah dari segi aksen atau mungkin kayak aduh gue nggak dapet nih ceritanya apa ya, jadi harus riset dari kampung ke kampung kah, atau kayak gimana tuh, apa yang paling susah? Kalau riset sih pastinya saya dibantu, ada salah satu mentor saya juga namanya Bang Atin, dan dia banyak kenalan sama seniman-seniman Betawi, dan di situ saya kenalan, saya riset, saya tanya banyak hal tentang budaya Betawi, saya banyak tanya tentang sosok ini harus diapain, tokoh ini harus diapain. Contoh waktu Janji Sukma tahun 2023 itu saya berperan sebagai salah satu tokoh yang saya nggak mungkin tone suara saya bass kayak gini, jadi
harus dicemprengin. Nah, Oke. tokonya ya saya ambil dari Mandra, saya ada ngambil dari anaknya Haji Bokir, terus saya dalemin karakternya, kemudian saya bawa dengan pembawaan diri saya sendiri, gitu sih. Oke. Berarti bisa dibilang udah banyak dong perjalanan teaternya nih dari panggung ke panggung. Alhamdulillah, hampir 30 kali ya. Itu belum yang dari kampung ke kampung. Oh, berarti pentas itu nggak cuma kayak yang di gedung khusus yang besar enggak. tapi juga ada yang open stage gitu ya? Open stage tuh kayak kita ngelenong. Kalau ngelenong itu dimana salah satu seni yang lo nggak harus nggak ada skripnya. Ketika lo disuruh jadi tokoh ini, udah lo jadi tokoh ini ya. Lo dalamnya segala macam nanti mainin kayak gitu-gitulah. Ngalir berarti. Ngalir. Bisa dibilang ini ya, skillnya tuh udah keasah Iya, gitu. Pas disebut, oke, tokoh ini langsung langsung udah ke set Kereta. gitu ya. Oke. Dan ngelenong tuh iya spontan aja. Oke, Makanya spontan. kalau pakai skrip malah bingung pasti. Malah kaku gitu ya, Kaku. susah eksplornya. Kakak juga pernah bekerja di media massa di Detikcom, Detik.com. Transmedia. Oke. Detikcom. Masuk Maret 2021 sampai Agustus 2024 kalau nggak salah. Oke. Ini kan bisa dibilang agak loncat-loncat ya karena S1 itu sastra Jepang, S2-nya komunikasi, kemudian tergerak untuk ikut kegiatan seni, terus masuk ke media massa. Betul. Gimana tuh penyesuaiannya? Ketika saya memilih untuk bekerja, saya pastikan saya harus suka dulu nih. Kebetulan saya suka jualan. Saya suka ketemu orang. Jadi ada korelasinya gitu iya, ya? korelasi. Divisinya adalah sales dan marketing. Udah itu yang saya masukin gitu loh. Dan alhamdulillah walaupun saya yang paling tua di sana, karena saya juga nggak nyangka umur 32 tahun masih diterima kerja waktu itu. Terus nyambung banget gitu antara yang muda dengan yang lain masih lainnya. bisa ngeblend gitu masih ya? bisa sangat ngeblend. Karena udah banyak aktivitas juga bisa dibilang kategorinya beda-beda gitu ya. Manajemen waktu dari kakak penting nggak sih? Dan penting banget. seberapa ribetnya gitu bagi-bagi? Karena kalau pas kakak kerja itu masih sempetin untuk seni juga, panggung juga ya? Pasti. Teater. Waktu di Detikcom itu ada 5 produksi teater koma dan 2 produksi teater apun yang saya jalanin. Terus juga pada saat latihan, selesai ngantor, latihan tuh langsung. Ya kebetulan latihan tuh jam 7 sampai jam 7.30 lah mulainya. Kelar jam 11 atau jam 12, pulang besok pagi jam 9 berangkat kayak gitu aja. Kerja office hour juga? Office hour. Jadi lumayan kekuras ya? Betul, tapi kalau kita seneng ngelakuinnya sih badannya udah gerak aja sih, nggak ada rasa capek atau apa. Berarti ibaratnya tambahan-tambahan kegiatan tuh bukan jadi kayak beban gitu ya? Enggak. Justru really stress gitu? Karena di kantor udah puyeng udah banget. mumet, Terus segala tiba-tiba macam. harus kita pergi ke sanggar dengan kondisi yang harus suasana di kantor harus dihilangin dulu nih. Kita harus pindah move suasana itu. Korporat itu kan terkenal soal disiplin ya? Disiplin, dan sedangkan di samping itu kakak juga seorang seniman gitu. Penyesuaian disiplin dan waktu segala macam itu ada nggak satu yang menjadi pegangan kakak? Kayak, oh ini nih akhirnya gue dapet nih pedoman ini nih yang buat gue akhirnya bisa berjalan keduanya gitu. Oke, yang pasti sebelum saya diterima di kerja, saya selalu bilang sama atasan, sama user saya, kegiatan saya ini gitu. Jadi mungkin tidak akan mengganggu karena saya juga bisa mengatur waktu dengan baik. Terus juga pada saat sudah masuk kantor, ketika ada produksi, saya selalu bilang, tanggal segini hari ini saya ada GR, saya ada pentas, saya izin masuk setengah hari atau saya izin cuti, yang penting bilang. Ini diizinin tuh sama manajer, sama direktur segala macam sih, aman-aman. Bang Upi udah bilang kalau teater dan panggung ini udah berjalan lebih dari 20-an gitu ya? Iya, 30-an pentas. Judul. Aku mau tahu judul apa yang paling berkesan dan mau tahu kisah di baliknya itu apa? Judulnya yang paling diingat apa? Kalau di teater Abnon,
Yang pasti saya yang paling berkesan itu judul pertama saya pentas pertama kalinya menginjakan kaki di panggung itu judulnya Sukma Jaya. Itu pertama kali kenal panggung karena di situ yang digembleng aktingnya, digembleng apa namanya gerak tubuhnya segala macam. Saya belajar semuanya tentang teater di situ karena di teater itu challenging banget gitu loh karena lu nggak hanya apal dialog, lu harus apal moving lo, blocking lo kemana, lu harus apal kata terakhir lawan main lu kayak gimana, lu harus apal tarian lah, kayak gitulah. Itu Sukma Jaya sih. Ditambah harus apa namanya belajar musik. Nah itu suatu pengalaman yang nggak akan saya lupain. Kalau di teater koma ada 2 judul. Yang pertama itu Sampek Engtai judulnya. Jadi dari total hampir 300-an produksi teater koma. Nah 100-an lebih, 150-an lebihnya itu judulnya Sampek Engtai dan itu salah satu produksi yang mendapatkan rekor muri. Peran pemeran utama sebagai Sampeknya sih. Sampek apa sih? Sampek Engtai. Sampek Engtai itu berkisah tentang apa dan karakternya tuh kayak gimana? Oke, Sampek Engtai itu bercerita tentang ini apa namanya kayak Romeo and Juliet-nya. Romeo and Juliet versi Betawi. Versi dibikin sama sutradaranya versi Betawi. Karena si Sampeknya dari Pandeglang, si Engtainya dari Banten gitu. Jadi tokoh Sampek ini kayak lugu bukan autis ya, lebih ke pinter-pinter lugu gitu. Jadi blow on pinter gitu. Gimana sih ibaratnya jadi dia suka sama si Engtainya tapi dia malu utaranya akhirnya ditinggal nikah sama si Engtainya. Cukup seru sih. Cukup seru perjalanan ceritanya. Karena karakternya juga yang unik ya, pasti berbanding terbalik juga sama Bang Upi. Iya, harus gimana caranya kelihatan pintar tapi lugunya tuh kayak gitu. Agak blow on dikit gitu. blow on karena lu nggak tahu tuh cewek ngasih ngemancing lu supaya suka, cuman kok si Sampeknya nggak nerima sinyal kodenya si cewek. Oke. Betul, itulah agak blow on dikit. Berarti tadi kan Bang Upi bilang agak susah nih harus berperan jadi karakter yang 180 derajat terbalik sama Bang Upi sendiri. Setiap kali teaternya berarti itu dilatih sama ada coachnya sendiri. Di teater Rapnon ya, kalau di teater koma lebih kepada di situ kan salah satu grup komunitas teater yang paling tua ya, dia dari tahun 77. Jadi di mana para pemainnya juga udah pada berpengalaman ketika dikasih peran. Kita reading dulu, dikasih peran, lalu reading 3 kali lah maksimal. Udah dilepas aja. Explore yang nentuin lo harus kayak gimana, pembawaannya gimana, nada, tone suaranya kayak gimana, kita sendiri. Kalaupun ada yang akan dievaluasi nanti pada saat kita latihan gitu. Latihan di stage bareng-bareng semua. Terus apa lagi yang berkesan di teater koma, satu judul lagi yaitu judulnya Tanda Cinta. Tanda Cinta tahun 2023 kalau nggak salah, itu di Salihara. Itu waktu itu ada event yang dari luar negeri semuanya pentas di situ. Nah, saya ngewakilin Indonesia. Tanda Cinta itu hampir 2 jam mainnya. Ada breaknya kah atau gimana tuh? Nggak ada. Ngalir. Keren. Yang main cuma 2 orang saya dan lawan main saya doang. Aku sering denger nih dari tadi cerita tuh koma. Berarti koma ini kayaknya spesial banget untuk Bang Upi. Koma itu dia teater base di mana, Kak? Oke, iya sangat spesial karena yang tadi saya bilang salah satu grup teater tertua ya. Dan banyak sekali sineas-sineas atau aktor-aktor tuh yang berasal dari sana gitu loh. Dia itu awal mula sanggarnya di Setiabudi. Kemudian pindah ke Jalan Cempaka. Di Bintaro, daerah Bintaro dekat Depluk, Jalan Depluk sih. Latihan di situ, bikin properti di situ, ya semuanya hausnya dari situ. Aku pengen tahu koma itu siapa nih yang bawa Bang Upi nih akhirnya kecintaan banget dan meneruskan karir sampai sekarang. Kalau yang membawa saya itu, ini ceritanya agak sedikit emosional ya karena ada salah satu sahabat saya namanya Firman, Ade Firman Hakim, dia salah satu aktor film Indonesia juga.
Dia dari Abang Noni berasal, kemudian pada saat mau pentas sampai Kengtai, dia nyaranin saya untuk ikut audisi menjadi tokoh ikonik juga di salah satu peran di Sampai Kengtai, yaitu menjadi murid-murid sekolah Putra Bangsa namanya. Saya audisi, saya lolos masuk, pokoknya ada puluhan lah, yang lolos cuma 7, saya masuk, saya ikutin latihannya segala macam, H-2 minggu harus dibatalkan karena COVID. Oh ya. Itu nggak jadi pentas, ditunda, akhirnya 6-7 bulan ke depannya tuh teman saya itu meninggal. Dan si Firman itu sebenarnya yang jadi tokoh Sampeknya gitu loh. Oke. Itu, dan jadi akhirnya meninggal. Akhirnya dari pihak internal mencari, saya lah dipanggil, suruh berani nggak, gue bilang ya udah, saya siap, gue bilang. Mulai dari situ tuh. Dari situ akhirnya memutuskan untuk menjadikan Koma keluarga ya, keluarga kedua, rumah kedua. Kalau internal dari Bang Upinya sendiri, tiap kali dari panggung ke panggung, stage ke stage itu, kalau kita di panggung kan biasanya kayak gugup lah. Ada nggak hal-hal kayak gitu yang mungkin orang lain di luar nggak tahu? Kan biasanya nih, apalagi aku ya sebagai penikmat, pokoknya menonton film kayak atau mendengar lagu kayak, sebagai penikmat tuh ngelihatnya kayak, wah dia gila, dia keren nih, berarti persiapannya mateng. Mereka nggak tahu di belakangnya tuh perjuangan Bang Upi tuh digeber-geber segala macem. Ada nggak hal-hal kayak gitu tuh? Iya, kalau untuk di belakang panggung ya, pada saatnya pastinya kita istilahnya penonton nggak akan pernah tahu lah. Tapi kalau udah di panggung, di gedung, justru kita harus deg-degan malah. Kita harus deg-degan karena manusiawi. Tidak boleh jumawa bahwasanya tenang aja, gue bisa. Jangan ada. Kalau bagi saya pribadi tuh nggak ada istilahnya gue bisa nih, gue yakin. Ya harus itu juga harus ada, tetap ada. Cuman ketika deg-degan itu muncul tuh manusiawi tuh, udah muncul sendiri. Dan pastinya deg-degan itu muncul pada saat di pinggir panggung aja. Ketika masuk panggung itu udah hilang. Rasa sakit, deg-degan, apapun itu udah hilang semua karena kita harus main. Kita nggak boleh ngeliatin ke penonton bahwasannya salah nih, nggak betul gerakannya, nggak boleh kayak gitu. Dan saya pernah itu lagi demam tingginya tampil. Wah. Gila. Dan tantangannya adalah waktu itu harus ngerubah jadi 3 suara berbeda. Harus tunjukin aja. Jadi ketika di pinggir panggung udah menggigil banget, masuk panggung udah panas, udah main aja. Ketika kita out panggung udah menggigil lagi. Tapi kalau kayak gitu tuh emang otomatis ini ya, mungkin terbawa dari panggung ke panggung. Iya, the power of stage lah. Jadi istilahnya kalau kita sebagai seniman panggung tuh nggak boleh ngeliatin sakit ke penonton, nggak boleh ngeliatin oke, kita salah nih, tapi penonton jangan sampai tahu. Kebetulan Bang Upi ini kan yang tadi ya, semangat banget, antusias lah buat hal-hal yang berbau budaya, terus teater, Betawi juga ya concernnya ya. Tantangannya apa ya? Mungkin sisi gimana cara kita mengenal budaya, khususnya yang tradisional ya, karena GNC itu untuk tradisional agak sedikit pandang sebelah mata gitu ya. Saya dan teman-teman saya juga kebanyakan misalkan lagi ngajarin GNC atau apa ya, caranya ngajarnya harus seperti apa, harus kayak gimana tuh harus kita pikirin. Nggak mungkin yang kayak nggak mungkin yang harus keras banget gitu. Yang penting dibawa asik, dibawa bercanda, dan merekanya masuk. Contoh pada saat ngajar silat, ngajar nari, gimana caranya supaya mereka nyaman dulu sama pengajarnya. Saya gitu sebagai koreografer, yaitu ngajarinnya perlahan-lahan, dibawa bercanda, dibawa ketawa-tawa dulu. Yang penting lo fokus gitu, yang penting lo bisa, yang penting lo hafal. Nggak perfect nggak apa-apa, karena kalian kan bukan yang profesional. Walaupun nggak perfect nggak apa-apa.
dulu, apa dulu gerakannya, step by stepnya apa dulu, nanti detail-detail bisa kita kasih lagi. Lama-lama dicintai juga ya, bukan kayak karena saya juga dulu diajarinnya kayak gitu, nggak yang harus sekali latihan bisa tuh nggak mungkin. Dulu pada usia yang lebih muda itu kan pasti nggak kayak yang fokus cinta banget sama tradisional. Pasti dulu ada kayak ada nggak kak rasa ingin kayak berinovasi gitu, kayak membuat karya sendiri. Kan selama dari tadi cerita itu kan aku kebanyakan mendengar Bang Upi ini lebih kepada dibawa untuk ikut dalam rumah produksi ya. Tapi dulu pernah nggak atau kepikiran untuk berinovasi nih, membuat karya-karya yang menampilkan tradisional tapi dengan cara gue sendiri nih, cara anak muda gitu. Ada nggak kak? Beberapa event sih pernah ya, Okay. beberapa event pernah, tapi lebih kepada tarian atau silat gitu. Gimana caranya kita mix gerakan tarian tradisional, gerakan silat yang tradisional itu kita mix, kayak contoh gerakan yang silat kayak biasanya kan begini nih, silat ini kita buat robotik tap tap tap. Kalau yang biasanya cuman gini, cuman di staccato tup 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 itu robotik patah-patah tuh, gitu ya. patah-patah. Itu menarik untuk generasi sekarang gitu kan. Karena berbeda gitu ya. Terus dibantu sama musik yang lebih nyambung lah, relate sama gerakannya gitu sih. Lebih modern gitu ya. lebih modern. Oke. Berarti itu apakah memang dari komunitas kakak dengan teman-teman sepantaran atau gimana tuh? Kita lintas generasi sih, lintas generasi, lintas umur. Jadi ketika ada yang muda lebih banyak ilmunya dari saya pasti belajar. Soal berbagi ilmu, berarti ini ilmu komunikasi kepake banget ya? Kepake banget. Iya, pendekatan saya persuasif dengan kayak ya ngajak humoris dikit tuh. Ini sih dapat banget sih pendekatan ke generasi sekarang ya. Apalagi budaya Betawi kan memang terkenalnya lenong, kocak gitu. Itu yang saya bawa dari tiap sanggar-sanggar Betawi itu. Aduh, hampir semuanya kayak gila ngomongnya maksudnya bukan nggak diasah ya, tapi paling nggak dia apa adanya sih. Kayak kalau orang bilang nyablak gitu ya, nyablak. Apa adanya gitu. Ketemu banyak orang udah banyak banget ya kak. Banyak, alhamdulillah sih, orang-orang hebat pastinya. Pernah berlawan acting sama, apakah ada artis yang kita Genji kenal? Kalau yang Janji Sukma waktu itu saya mungkin lihat di feednya, Joe Taslim nunggu saya. Jadi saya dipanggil sama salah satu tuh, Sukma lagi tuh ditungguin Joe Taslim berarti. Dia mau wawancara bareng aja. Ya udah, akhirnya saya foto segala macem. Dia appreciate banget, dia nonton sampai habis. Dia nonton gara-gara anaknya nonton di hari sebelumnya katanya. Papa harus nonton, akhirnya dia nonton sama istrinya sampai habis nontonnya. Terus pernah adu acting sama siapa lagi ya? Banyak. Salah satunya yang aktris perempuan juga aku lihat. Iya, Maudy Kusnaidi. Iya. Itu dia ini sih pendiri teater Afron. Pendiri teater Afron dia salah satu pionirnya gitu. Emang dia pionir. Terus pernah sama Cornelia Agatha, sama Butet Kartalidiasa juga pernah, sama kalau di film sih sekilas sih pernah sama Rio Dewanto sih. Wah, berbicara soal koneksi dan kalau bagi aku sendiri itu lumayan luar biasa, bukan lumayan lagi, itu luar biasa banget. Aktor sekelas Rio Dewanto, Joe Taslim, dan apa ya? Kalau dari Bang Upi sendiri setelah itu ada nggak kayak hal-hal, gila keren nih, gue kayaknya harus tingkatin lagi nih ini. Iya, pastinya kalau dunia teater kayak sama kayak dunia lain ya kayak harus belajar terus gitu, karena biar nggak ketinggalan zaman. Tapi yang pasti poin pentingnya dari semua bidang yang harus kita ikutin ya attitude, terus juga disiplin. Wah, itu attitude, disiplin itu ya, saya selalu megang itu, karena apalagi di teater koma ya, karena ketika udah mulai latihan kita akan run through
info dari stage manager, oke, kita run through jam 7.30 malam, beneran jam 7.30 malam. Teng, Ketika gitu. kita belum datang, ya udah digantiin dulu sama yang lainnya gitu. Jadi harus berjalan sesuai waktu yang ditentuin. Kita biasa proses tuh paling lama karena udah pada ini ya, karena pada udah berpengalaman, kita paling 2-3 bulan lah. Jadi sebelum pertama kita latihan seminggu sekali, nanti bisa seminggu 2 kali. Nah, Hamin 2 minggu tuh mulai tuh tiap hari tuh. Digeber. Iya, udah pasti akan ada rasa jenuh, capek, tapi ya harus dijalanin, harus diselesain gitu. Tapi justru itu jadi kayak udah dianggap rutinitas, jadinya hafal ya. Ya core memory ya itu. Mau gerakan, mau dialog, mau perpindahan set pun kita harus hafal tuh. Karena di koma pun kita nggak pakai stage crew dari orang luar, tapi dari pemain sendiri. Ketika kita udah pakai kostum, misalkan pakai kostum robot set, lo harus masukin set panggung nih, lo harus pakai pakaian hitam dulu. Nanti selesai ini keluarin lagi, lepas lagi, ya udah. Berarti koma ini bisa dibilang rumah produksi yang independen ya, jadi kru talent yang apa, yang gotong royongnya sih luar biasa. Kayak komunitas lain tuh, ya udah lo main aja gitu. Tapi ketika di teater koma, lo nyiapin properti sendiri, lo wrapping sendiri, ngangkut barang tuh ke truk-truk, gotong royong ke gedung. Selesai pentas sudah hari terakhir, istirahat sebentar, ganti baju, bongkaran lagi. Masukin ke truk lagi, kirim ke sanggar lagi, kayak gitu. Sanggar koma. Capek cuman karena kita kerjanya bareng ya, kayak seneng aja gitu loh. Kekeluarganya udah dibangun banget. Rasa kepemilikannya gitu ya. Selain daripada koma, terus teater Apnon ya? Teater Apnon juga. Pernah terlibat di rumah produksi lain atau rumah teater lain nggak? Banyak sih ya, sama Gari Nugroho pernah tuh. Pentas kebangsaan yang dari Gari Nugroho, terus yang dari Butet tadi pernah juga. Cuman saya lagi belajar untuk ini sih, lagi pengen belajar untuk monolog, jadi kayak cerita sendiri ya. Itu belum pernah. Atau berpuisi dengan itu pengen banget. Belum ada ini aja waktunya. Berarti memang spesialisnya sampai saat ini itu untuk budaya Betawi ya, atau memang ada sempat keluar sebelum masuk koma sih saya into banget ke Betawi. Tapi ke sini tuh makin banyak yang contoh musikal. Musikal lagi in banget, dan salah satu kompetitor lah istilahnya kalau kita ya. Cuman kita harus gimana caranya supaya mempertahankan, nggak kalah, nggak gimana gitu, tetap berkarya gitunya gitu. Apalagi kan sekarang Broadway itu bukan cuma di teater panggung ya, tapi udah diadaptasi jadi film. Berkarya secara kreativitas gimana nih kakak memandang Broadway? Kalau Broadway musikal itu dia kan nonjolin banget vokalnya tuh. Suara mereka pas nyanyi tuh nggak ada yang jelek. Benar. Nggak ada jelek. Kita tuh tantangannya adalah ketika teater yang tradisional atau segala macam ya, mau nggak mau lo harus latihan vokal sih, lo harus bisa nyanyi. Minimal tahu nada, nggak deftone gitu loh. Dan saya juga belajar banyak tentang vocalizing, cara nyanyi yang benar kayak gimana, ya harus belajar gitu loh. Itu sih tantangannya. Itu harus nyanyi sambil bergerak, harus nyanyi itu sambil effort banget. Iya. One tuh nyala terus, ketika lo ngos-ngosan itu akan kedengaran banget. Iya, kedengaran banget. Jadi harus gimana caranya nahan. Tadi aku ada nangkep sedikit soal vocalizing. Kalau di Apnon dan koma itu kan berarti lebih dominan ke dialog ya. Dialog. Dan setiap karakter pasti dong punya karakteristik suaranya masing-masing kan. Sejauh ini udah banyak dong ininya, karakteristik vokalnya yang udah pernah Bang Upi pelajarin. Contohnya begini nih. Saya kayak begini nih tahun 2023. Ini suara siapa nih? Ini siapa? Waktu itu saya peranin tokoh namanya Daus. Daus, tapi keluarga lucu lah. Tapi bukan salah satu emang pemeran utama, dan
diminta, sebenarnya nggak diminta, saya apa namanya kasih penawaran gitu, suara gue pengen gini. Oh, present. Kayak gitu. Kayaknya ini bagus nih, cocok nih karakternya. Ada lagi Terus nggak? ya suara-suara inilah kayak Dewa Wisnu harus kayak gitu kan, harus ngebahas nih, udah ngebahas nih dibahasin Bahasin lagi. Karena harus bukan continuity sih, cuman harus konsisten tuh, nggak bisa abis tiba-tiba jadi ngebahas tuh akan Pasti jelek kedengeran banget. Tapi capek nggak sih Kak kalau capek karakter banget kayak gitu? capek banget, makanya teater itu yang tadi saya bilang challenging banget ketika penonton tuh kita nggak bisa mengatur penonton harus nonton gue gitu misalkan. Ketika lagi ada beberapa orang di panggung ya gue bebas, gue mau nonton dia aja gitu. Nanti volume harus kencang itu kalau lagi proses pasti 2-3 bulan gorengan es itu udah pantangan. Ini ya pantangan yang nggak boleh. Harus puasa es dan terus gorengan. juga di samping panggung harus ada pencur. Terus obat saya juga pastinya bawang putih saya gigit. Tadi nggak doyan, tapi ketika disaranin dari temen terus baca googling ya manfaatnya apa, luar biasa. Selain daripada menjadi aktor dan talent nih, pernah juga bergerak di belakang panggung Ya kemarin. jadi apa Kak? Jadi asisten sutradara waktu pertama kali tuh di Jakarta Marketing Week. Jadi salah satu event tahunan lah dari Mark Plus itu bikin acara buat Abang None, dipercaya buat ya ngedidik anak-anak biar bisa berakting dengan baik gitu. Lalu yang kedua kemarin di Gelora Muda. Gelora Muda itu salah satu produksi teater aku juga. Jadi produksi besar ya. Kemarin yang di GKJ tanggal 30 sampai 30 Oktober dan 1 November. Itu jadi Astrada, tapi main juga. Jadi Astrada tapi main juga. Astrada terus disuruh main juga, ya udah. Dua-duanya tuh saya lakuin. Cuman pada saat proses latihan saya ngebantu ngedirect si sutradara juga supaya ngelatih vocalizing, ngelatih acting, ngelatih olah rasa, olah tubuh ke pemain-pemain Abang None yang ya notabene masih belajar, masih muda, masih pertama kali. Susah nggak Kak? Kan karena yang biasanya Bang Upi ini dikasih peran lalu mengolah sendiri. Nah pada saat itu menjadi Astrada itu mencoba untuk mengarahkan gitu. Kalau susah sih alhamdulillah enggak, karena saya kan banyak belajar dari sebelum-sebelumnya, dari guru-guru sebelumnya. Karena ilmu kan turun-temurun tuh sama jariah kan. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya, dari mentor-mentor saya kasih. Kulik-kulik tips dikit nih untuk menjadi seorang pemain teater ya. Pemain teater. Karena tadi aku dengar-dengar sedikit olah tubuh, olah tubuh, olah rasa, olah vokal, olahraga. Nah, kalau vokal kan suara, tubuh ya kita bergerak. Olah rasa dan olahraga ini nih gimana Kak caranya? Olah rasa adalah ketika lu mau adegan marah, gimana caranya supaya penonton tuh lihat lu benar-benar marah, bukan yang dibikin kayak sinetron gitu. Pembawaannya harus berangkat dari pembawaan rasa yang kayak gimana yang harus lo keluarin gitu. Ketika apalagi ya, marah, sedih, ketika gembira, gimana caranya supaya benar-benar natural gitu, nggak yang dibuat-buat. Ketika ingin mengeluarkan emosi itu memang ada Trigger. memori atau momen yang memang diproyeksikan di kepala gitu ya, bukan hanya kemampuan dia berakting, tapi memang ada sesuatu di belakang itu ya. Iya, sesuatu di belakang pastinya based on naskah. Naskahnya lagi cerita tentang apa nih? Iya, itu pembawaan dari situ. Kalau aku ya, aku nih suka grogi Kak kalau di depan panggung. Bahkan di depan kamera juga sekarang aku lagi deg-degan nih. Kalau dari Kakak, Bang Upi nih, ada nggak ritual tersendiri gitu? Kalau orang bilangnya ritual sebelum backstage, atau bahkan kalau misalnya di rumah atau di perjalanan sebelum ketemu orang, ada nggak Kak? Fun fact-nya adalah saya sebelum terjun ke dunia teater pemalu, lebih ke introvert ya, di kamar. Gue paling keluar
basket gitu. Terus ya udah, tapi caranya adalah ketika kita pertama kali belajar teater, kita dikasih advice gini, ya kita lakuin. Maksudnya tadi gitu, cara ngebongkar rasa malu, cara ngeluarin rasa nervous, itu dari belajar dari rumah. Dialog di kaca, kalau ada kaca besar di rumah atau segimana sepinggang, atau belajar olah tubuh, belajar dialog yang ada di naskah. Ngomong tuh ayu, kebuka suara mulutnya, belajarnya kayak gitu sih kebanyakan para pemain-pemain teater ya. Gitu. Kalau di panggungnya adalah ketika banyak banget yang nonton adalah kalau saya pribadi tuh merasa seneng karena energi mereka tuh ngebantu banget supaya nge-trigger diri kita supaya tampil bagus gitu. Ritualnya ya pasti sebelum kita pentas ya berdoa di panggung tuh, masih sepi penonton, berdoa di panggung, udah izin mau mentas segala macam, udah selesai. Itu doang sih ritualnya, berdoa sih. Kan kita udah latihan, kita udah segala macam proses, pastinya itu akan berjalan dengan baik. Buat mereka yang ingin menekuni dunia seni peran gitu, atau yang memang berkecimpung ke dalam dunia seni, apa yang menjadi tips untuk mempertahankan hasrat? Jadi kan apalagi kalau kita ya, aku sendiri pribadi ya, kalau lagi belajar sesuatu lama-lama terbawa arus jadinya bosen, terus jadinya labil, jadi kayak kehilangan fokus gitu untuk belajar sesuatu. Kalau dari kakak, Bang Upi? Kalau dari saya, yang penting anaknya tuh mau dan bisa. Kalau dia mau cuman nggak bisa percuma. Apalagi kebalikannya, bisa cuman nggak mau percuma juga kan? Iya, itu wasting. Itu harus mau dan bisa dulu gitu yang penting. Terus yang berikutnya, yang tadi tuh disiplin sama apalagi attitude. Ketika apa ya, kita masuk ke sanggar baru lah istilahnya, ya udah kita mencoba untuk ngeblend aja, jangan ada anggapan bahwa sombong banget dia, diem banget, ya udah kita ngeblend aja gitu loh. Terus juga ketika dapat peran, jangan suka atau jangan berharap dapat peran yang bagus. Istilahnya gini, ketika kita dapat peran kecil yang hanya lewat doang, kita jangan, karena dalam teater mau peran kecil mau peran gede, ya lu cahaya di panggung itu gitu loh. Ketika lu jadi pohon doang, ya udah terima gitu. Ketika lo hanya lewat doang, ya terima. Gimana caranya supaya ketika lo lewat doang, penonton akan ingat langsung, itu akan memorable lah ke penonton. Jangan hanya lewat doang, lo ketika lewat lo bikin sesuatu apa nih, bikin penawaran apa nih, itu yang harus jadi ketika dapat peran kecil jangan putus asa gitu loh. Itu karena peran kecil dan peran besar adalah cahaya di panggung itu sendiri. Tapi memang kebanyakan itu semuanya melalui casting atau kayak kadang rekomendasi juga? Kebanyakan casting sih, terus casting karena based on para panelisnya atau juri atau yang menilai lah ya. Tetap belajar sih, kalaupun yang baru-baru mau masuk anak muda tetap belajar terus ya. Tidak hanya teater ya, semuanya sih, semuanya harus terus belajar. Ibaratnya walaupun memang udah berpengalaman, tapi saat udah masuk di tempat baru, di situ lu tetap belajar dari nol gitu ya? Dari nol, ketik ilmu gelas. Ya kosongin lagi gelasnya, nanti masuk ilmu baru pas pentas, buang gitu semua gelasnya. Ntar masuk produksi lain lagi, produksi berikutnya kosongin lagi gelasnya. Kalau saya sih gitu ya. Yang terakhir, coba Kak sampein kesan dan pesannya selama berproduksi dan bermain di teater. Tapi ini ada challenge. Apa? Karena kan terakhir ya. Tapi sampeinnya pakai suara Daus. Ya. Pesan dan kesan saya ya gimana ya istilahnya ya. Ini lagi agak bintang nih soalnya. Oke. Nggak apa ya. Nggak apa-apa ya. Ya komen kan jadinya. Pesan dan kesan saya selama berproduksi atau berteater ya. Kemana? Kakak kesini. Oh, okay. Nah, itu sana. Saya kesana. Pastinya senang
Apalagi ya, ya nggak ada istilahnya capek, nggak ada istilahnya jenuh. Yang pasti kita harus semangat belajar dan berkarya selalu untuk seni Indonesia. Oke. Oke. Ayo. Terima kasih. Thank you sudah berbagi perjalanan karirnya, sharing tips and tricksnya menjadi pemain yang baik gitu, mencintai pekerjaannya, juga apa ya, segala cerita-cerita struggle-nya itu justru buat aku sendiri buat jadi pelajaran juga. Walaupun memang kita bidangnya beda gitu. Tapi thank you banget buat Bang Upi udah datang ke sini, udah nyempetin ke sini, dan terima kasih teman-teman. Dadah.